Krisis ekologi, matinya etika dan sikap kritis, ditulis oleh Febri Suryanto. Ekologi merupakan tatanan relasi antara manusia dan alam ciptaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ekologi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam di sekitarnya. Keutuhan ekologi menjadi begitu penting untuk dijaga dan dilestarikan karena eksistensinya yang langsung berhubungan dengan hajat hidup manusia. Wacana ekologi pun menjadi topik yang dipergunjingkan akhir-akhir ini, karena manusia tidak lagi peduli pada keseimbangan ekosistem. Hal ini berdampak pada masalah-masalah yang merugikan manusia sendiri, seperti bencana alam, musim yang tidak lagi menentu, dan lain sebagainya. Dampak-dampak tersebut di atas menjadi fakta yang tak dapat disangkal. Ia berpengaruh pada keutuhan ekologis, sehingga ada benarnya apa yang dikatakan Charles Ridge, dari semua perubahan yang terjadi pada manusia, yang paling menyedihkan adalah manusia telah kehilangan tanah, udara, tetumbuhan, dan pengetahuan tentang tubuhnya sendiri yang berasal dari alam. Keserakahan manusia telah mengakibatkan semesta menuju kehancuran. Kehancuran tatanan ekologi sebenarnya merupakan akumulasi krisis multi perspektif yang tak pernah sanggup diatasi oleh manusia. Barangkali inilah yang disebut kecelakaan peradaban. Eksploitasi sumber daya alam demi pemenuhan hasrat hidup manusia telah menimbulkan kerusakan ekologi global. Pengembangan sains yang tidak disertai wawasan spiritual karena cenderung materialistis menyebabkan malapetaka berupa rusaknya keseimbangan alam. Salah satu masalah yang menyebabkan kerusakan ekologi adalah tambang. Di Indonesia, masalah tambang merupakan fakta yang tak pernah berakhir. Matinya etika dan sikap kritis. Menggapai realitas kerusakan ekologis tersebut, penulis membaca ada pembodohan publik oleh karena minimnya nalar kritis dan kurang selektif mengkaji dampak kerusakan tambang. Hal ini dinamakan matinya etika dan sikap kritis manusia. Kurangnya etika dan sikap kritis ini cenderung membawa masyarakat pada apa yang pernah ditulis Murray Bookchin, bahwa ketika terbelenggu oleh rutinitas yang menindas, presi yang melumpuhkan, dan ketidakamanan dari beban kerja keras dan kebutuhan palsu dari tipu daya otoritas dan paksaan irasional. Bookchin menegaskan fakta visioner perlu melihat jauh ke depan, bukan memakai logika kapitalis yang dirancang kaum kapitalis dan para investor. Kita boleh sangat bangga dengan kemajuan peradaban manusia modern yang telah menciptakan revolusi sains dan teknologi super canggih. Betapapun pesatnya pencapaian ini, selalu ada ketimpangan ekologis yang tak kalah dahsyatnya akibat penggunaan teknologi dan sains yang agresif atas nama kemajuan manusia, justru mengalienasi lestari sumber daya bumi dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Manusia menjadi serakah dan menganggap diri sebagai tuan atas bumi tanpa rasa tanggung jawab. Perubahan perspektif manusia memahami nilai dan penghormatan terhadap lingkungan hidup turut mengubah berbagai perencanaan yang berdampak pada pembangunan serta pengambilan keputusan yang berakibat menguntungkan atau merugikan alam. Semestinya, manusia dan lingkungan hidup semakin membaik karena peradaban telah maju dan ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Ironisnya, kemajuan teknologi tidak menjadikan manusia bertanggung jawab, melainkan bertindak serakah. Aldo Leopold mengajarkan bahwa etika secara ekologis merupakan pembatasan tindakan manusia demi alasan keberlangsungan hidup. Etika ini bertumpu pada asumsi bahwa individu adalah anggota dari satu komunitas yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung. Di satu sisi, naluri manusia menuntutnya untuk berkompetisi dan meraih posisi dalam komunitas. Tapi di sisi lain, hal itu mendesaknya untuk turut bekerja sama supaya ada tempat baginya untuk berkompetisi. Ajaran etika lingkungan hidup membuka wawasan etis kita bahwa jika kita tidak bertoleransi kepada sesama warga negara bumi, misalnya dengan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap tanah atau menggusur habitat satwa secara berlebihan, maka kerukunan antara warga bumi akan terkoyak. Hal ini berimplikasi melahirkan konflik antara warga, krisis lingkungan, dan bencana alam yang bertubi-tubi menerpa hidup manusia. Thomas Hobbes pernah mengatakan Homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hobbes memunculkan teori ini karena secara alamiah manusia punya naluri kekerasan. Menurutnya, kekerasan terjadi karena tidak tersalurnya naluriah yang berlebihan. Menurut Hobbes, manusia pada dasarnya
hanya memikirkan tentang kepentingannya sendiri. Secara implisit, ungkapan ini menggambarkan sifat manusia yang suatu waktu dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya tanpa kenal rasa sosial, empati, dan kasih sayang yang menjadi sifat makhluk hidup yang paling tinggi di antara makhluk yang lain. Satu kata saja, lawan. Untuk itu penulis hendak memberikan 3 catatan kritis untuk melawan karakteristik banal yang sedang berproses dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Pertama, mematikan atau membunuh sikap egosentris yang senantiasa membuat manusia konsisten pada kepentingan individu. Bahkan acap kali mengklaim apa yang baik bagi individu adalah juga baik bagi masyarakat. Paradigma ini memperoleh pendasaran filosofis dari pemikiran Thomas Hobbes. Sikap egosentris ini didasarkan pada asumsi manusia semestinya memperlakukan alam menurut insting natural. Kedua, sikap manusia yang mendasarkan diri pada kepentingan masyarakat. Klaim utama sikap ini bahwa model pendekatan pelaku ekologi niscaya melindungi kesejahteraan masyarakat. Namun sikap ini mengarah dan membawa manusia pada pengurasan sumber daya alam dengan dalih kepentingan umum. Maka masyarakat harus melawan dengan pendasaran bahwa demokrasi sejatinya adalah milik rakyat. Ketiga, sikap manusia yang mendasarkan diri pada bumi, lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri, terlebih karena keniscayaan bahwa tetap bertahannya sesama yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem. Lantaran seperti halnya manusia, semua benda dalam kosmos mempunyai tanggung jawab moral. Maka etika tanggung jawab moral sebaiknya dijaga dan dirawat supaya lingkungan atau alam tetap utuh dan terciptanya keseimbangan. Pertarungan antara ketiga sikap di atas melahirkan konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, investor, dan negara. Oleh karena itu, mekanisme kepentingan dengan alur yang banal ini harus cepat dihindari, serentak ditolak. Satu kata saja. Tujuannya, kita tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lestarinya tatanan ekologis dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Bumi adalah ibu kita bersama, maka sudah selayaknya bumi dicintai. Dan ungkapan cinta yang paling konkret itu diwujudkan dengan aksi-aksi pro lingkungan hidup dan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Penulis adalah mahasiswa STFK Ledaleru NTT.